warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, apakah kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Sudah. Apakah tadi sudah sarapan? Sudah. Apakah semuanya sudah berpakaian rapi? Sudah. Oke, di sini kembali Ibu ingatkan, walaupun kita sudah kembali belajar di sekolah, tapi kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan, yaitu dengan cara 3M. Apa itu tadi 3M? Memakai masker, Cuci tangan, jaga jarak. Oke, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, terlebih dahulu kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Untuk berdoa dipimpin sama Evan. Oke, yuk. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke. Sebelum kita mulai pelajaran, di sini Ibu absen dulu siapa yang tidak hadir. Apri Juliansa, Ahmad Nopal, Andin Apinda, Arjun Satria, Petrit Belbina, Dewi Sepa Aulia, Epi Wahyu Purnamasari, Galang, Kaisa Ayu Putri, Naila Aprilia, Nepan Batraguna, Nur Rara Isami, Ragil Dimas Adinata, Repado, Repki M Saputra, Revina Agustin, Saka Paluga, Stephen Ardes Jonathan, Perel Gunapes, Viola Anggraini, Viola Hidayat. Oke, sebelum kita lanjut, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu. Sudah siap? Berdiri. Mulai. Boleh ambil buku sekarang. Ayo dari sini. Ya.
dahulu. Masih semangat? Kita belum mulai pelajaran. Ayo, berdiri semuanya, kita tepuk PPK dulu. Ya, 1, 2, 3. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Nah, baiklah, anak pada hari ini kita akan belajar di tema 5 pokok pembahasan wirausaha di wirausaha subtema 1 kerja keras berbuah kesuksesan. Pada pembelajaran ke-1. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, diharapkan anak-anak setelah membaca teks nanti anak-anak dapat menganalisis posisi dan peranan Indonesia di dalam kegiatan ekonomi dalam lingkup ASEAN. Yang kedua, setelah membaca teks, anak-anak diharapkan dapat membuat sebuah laporan tentang peranan dan posisi ekonomi dalam lingkup ASEAN. Dan yang ketiga, setelah mengamati sebuah video, anak-anak dapat menyebutkan beberapa macam magnet. Nah, adapun teks Oke, kalian buka di buku kalian di halaman 5. Yo. Teks pengalaman belajar dari negara-negara ASEAN. Kalian baca dalam hati. Kalian baca, terus kalian garis bawahi kata-kata penting dari teks tersebut. Ibu unjuk waktu 10 menit. Pengalaman belajar dari negara-negara ASEAN. Temukan kata-kata penting yang ada dalam teks yang kalian baca. Berhenti.
Kalian masih ingat kemarin negara-negara apa anggota dari ASEAN kemarin? Coba sebutkan. Nah, sekarang tahukah kamu bahwa Indonesia memiliki peranan dan posisi penting dalam kegiatan perekonomian negara-negara ASEAN? Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Sebelum membahas peran dan posisi Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN, kita akan membahas peran Indonesia secara umum dalam ruang lingkup ASEAN. Berikut ini adalah 6 peranan Indonesia dalam ASEAN. Yang pertama, menjadi salah satu pemrakarsa berdirinya ASEAN. Hal ini ditandai pada saat Menteri Luar Negeri Adam Malik ikut menandatangani Deklarasi Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967 yang menandai awal berdirinya ASEAN. Peranan yang kedua adalah penyelenggara KTT ASEAN pertama. Konferensi tingkat tinggi atau KTT adalah pertemuan para pemimpin negara-negara ASEAN untuk membicarakan tentang pengembangan ekonomi dan budaya dalam tiap negara. Dalam hal ini, Indonesia menjadi tuan rumah KTT pertama pada tanggal 23 sampai 24 Februari yang dilaksanakan di Bali. Peranan yang ketiga adalah ikut menyelesaikan konflik yang terjadi di Kamboja dan Myanmar. Indonesia ikut mendamaikan konflik yang terjadi di Kamboja dan Myanmar. Indonesia juga turut memberi bantuan kepada warga Rakhine di Myanmar yang menjadi korban konflik di negara tersebut. Peranan yang keempat adalah berpartisipasi dalam ajang olahraga SEA Games. Southeast Asian Games atau SEA Games merupakan pesta olahraga bagi negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Sejak pelaksanaan SEA Games yang pertama pada tahun 1959, Indonesia sudah beberapa kali menjadi tuan rumah. Peranan yang kelima adalah Indonesia sering menjadi pemimpin ASEAN. Indonesia telah berkali-kali menjadi ketua ASEAN dan senantiasa mampu memberikan kontribusi pemikiran yang konkret
bagi perkembangan ASEAN. Peranan yang keenam adalah Indonesia membuat kawasan negara perdagangan bebas di Asia Tenggara atau yang biasa disebut AFTA. Peran Indonesia di bidang ekonomi dalam ASEAN yang pertama adalah melakukan promosi dalam bidang pariwisata dan perdagangan. Yang kedua, Indonesia juga menyediakan cadangan pangan. Peran yang ketiga, Indonesia menyelenggarakan proyek industri. Dan peran yang keempat adalah Indonesia juga ikut membuat kawasan perdagangan bebas di Asia Tenggara atau yang kita kenal dengan AFTA. Nah, anak-anak, melalui peran dan posisi Indonesia dalam bidang ekonomi tersebut, maka Indonesia memperoleh manfaat melalui kerjasama tersebut. Yang pertama, dapat meningkatkan pendapatan atau devisa negara. Dan yang kedua adalah Indonesia dapat mengurangi pengangguran. Sebagai salah satu pendiri ASEAN, Indonesia memiliki peran penting terutama dalam kerjasama di bidang ekonomi. Indonesia melakukan pertukaran barang dengan negara-negara di ASEAN. Tujuan pertukaran barang tersebut untuk meningkatkan hubungan kerjasama dan juga memperoleh keuntungan. Nah, berikut ini adalah bentuk pertukaran barang antara Indonesia dengan negara-negara di ASEAN. Yang pertama, pertukaran sandang. Yang kedua, pertukaran pangan. Dan yang ketiga, pertukaran papan. Pada bentuk pertukaran sandang, Indonesia memiliki beragam kebudayaan yang sudah terkenal hingga ke mancanegara. Nah, yang pertama, Indonesia menjual batik-batik buatan perajin Indonesia ke negara-negara di ASEAN. Yang kedua, Indonesia juga mengekspor kain wol dan kapas yang merupakan bahan baku pembuatan pakaian. Yang ketiga, Indonesia mengimpor mesin-mesin pembuat pakaian berskala besar dari Singapura. Dan yang keempat, Indonesia juga mengimpor benang sintetis dari negara Malaysia. Yang kedua adalah bentuk pertukaran pangan. Hasil pangan Indonesia seperti tepung, tapioka. Bukan wayang asik dari Brunei? Bagaimana pendapat kalian tentang pertunjukan? Ya, baiklah, di sini kita akan membahas tentang magnet. Apakah kalian pernah menemukan magnet di sekitar kita? Pernah. Di mana? Video berikut ini. Pada tema 5, subtema 1, muatan pelajaran, ilmu pengetahuan alam. Pengertian magnet dan bentuk magnet. Magnet adalah benda yang dibuat dari besi atau baja yang dapat menarik benda-benda dari bahan tertentu. Magnet digunakan pada beberapa benda yang kita gunakan sehari-hari. Misalnya, hiasan tempelan kulkas, pintu kulkas, penutup tempat pensil, dan kompas. Magnet memiliki kutub utara dan kutub selatan. Gaya tarik magnet dinamakan juga gaya magnet. Gaya magnet terkuat berada di kedua kutubnya. Gaya magnet paling lemah terdapat pada bagian tengah magnet. Berdasarkan cara terbentuknya,
magnet dibedakan menjadi dua, yaitu magnet alam dan magnet buatan. Magnet alam terjadi secara alami, misalnya magnet bumi. Magnet buatan adalah magnet yang sengaja dibuat oleh manusia. Ayo perhatikan gambar magnet berikut. Pada bagian yang berlambangkan S atau south yang artinya kutub selatan, dan pada bagian yang berlambangkan N atau north yang artinya kutub utara. Kompas merupakan alat penunjuk arah yang menggunakan magnet. Bentuk-bentuk magnet. Bentuk magnet ada bermacam-macam. Bentuk magnet antara lain ada yang berbentuk tabung, jarum, lingkaran, berbentuk huruf U, batang, dan cincin. Sifat-sifat magnet. Gaya magnet memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Kutub magnet yang sejenis atau senama jika didekatkan akan tolak-menolak. Kutub magnet yang berbeda-beda jenis atau tidak senama jika didekatkan akan saling tarik-menarik. Gaya tarik atau tolak magnet paling besar terletak pada kutub-kutub magnet. Magnet dapat menarik benda-benda yang terbuat dari logam, seperti besi, baja, dan nikel. Perhatikan gambar berikut. Kutub senama akan saling tolak-menolak, sedangkan kutub yang tidak senama akan terjadi saling tarik-menarik. Ayo perhatikan gambar ini. Menurutmu, apa nama bahan yang membuat magnet ini dapat menarik benda pada gambar? Oke, sudah. Siapa? Diskusi setiap kelompok, hasilnya ditulis di LKPD. Kalian baca petunjuk baru, didiskusikan apa yang telah kalian amati dari video tadi. Oke, kalian jawab di lembar evaluasi. Tunggu yang belum dapat bagian. Tulis, Bu. Ya, jawab. Hah?
dari kulit. Buat simpan magnet. Simpan ini simpan. Magnet jarumnya. Berbagai peranan Indonesia dalam kegiatan ekonomi di lingkup ASEAN. Apa-apa saja tadi yang telah kita temukan? Yang pertama apa? Peranan tadi, peranan Indonesia dalam apa yang pertama tadi? Mendukung terbentuknya masyarakat ekonomi ASEAN. ya, mendukung Jangan main. Kampung bawah. Jadi masuk aku. yang kedua tadi apa? Ikut serta dalam yang ketiga, dia sebagai tuan rumah KTT. Yang keempat tadi, aktif dalam akta. Yang kelima, apa tadi yang kelima? Indonesia salah satu pelopor dan pendiri organisasi kerjasama ekonomi antar negara. Sebagai salah satu pelopor dan pendiri organisasi. Soai kalau buat. Oke. Dari magnet tadi apa-apa saja? Yang kedua, magnet. Yang ketiga, yang keempat, yang kelima, ya. Untuk pekerjaan di rumah, boleh kalian berdiskusi sama orang tua. Kalian sekarang boleh catat 5 buah soal yang ada di
papan tulis yang telah ditulis. Sudah? Kalau sudah, sekarang sebelum kita menutup pelajaran pada hari ini, kita sama-sama dulu menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ya. Berdiri, berdiri. Sayang. Yuk. 1, 2, 3. Pagiku cerah, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang,